atau dia nonton yang dari Brazil gitu bang. Di Brazil kan ada yang pakai tojok-tojokan. Iya benar. Dan kalau gue lihat juga ini ronde kedua ya, ronde kedua udah dimulai. Ini bakal ada 7 game lagi. Cuman kalau seandainya ada yang dapat 4 poin harusnya udah beres. Dan kalau gue lihat ini 50-50 karena dari sisi map yang ada ini bakal sama-sama ya, maksudnya advantage-nya sama, obstacle-nya sama, nggak kayak di beberapa game yang sebelumnya ada yang bisa ngedefense, ada yang bisa attack. Nah ini harusnya harus sabar karena terutama untuk tim Kelapa Muda ya, timnya Dylan Pros harus sabar karena harusnya mereka bisa turunin tensi, bisa dapat 1 ronde di sini, harusnya bisa nambahin sisi mentalnya biar bisa grow lagi gitu. Betul. Naik lagi. Nah, kita bisa lihat di sini gimana Apollo dia benar-benar nggak beli apa-apa, Bang. Dia nggak beli senjata, tapi dia beli armor cuman buat lonjokin orang. Betul, karena sesuai dengan skillnya juga kan. Iya. Pakai Kla, harusnya dia juga bakal bisa mendapatkan satu advantage gitu kalau seandainya di ronde pertama. Apalagi ronde pertama kan lu juga ngandelin handgun doang ya. Betul. Kan ngandelin handgun dengan damage yang masuk juga nggak terlalu besar. Kalau lu bisa manfaatin skill Kla gitu ya kan, bisa headshot kan bisa sakit banget banget, bahkan bisa langsung mati ya, langsung mati bahkan 200 ya kan. Dan ya kita lihat Apollo menarik sih, gue lihat Apollo nah ini bakal sabar ya kayak gini lah. Karena dari sisi obstacle-nya memungkinkan buat lu sabar gitu. 50-50, cuman tinggal ditunggu aja buat zonanya mengerucut masih dalam tempo 1 menit. Harusnya kalau boleh gue predik ini bakal di-engage awal sama timnya Kelapa Muda karena gue tahu banget sifatnya Regi nggak sabaran. Ditambah ada Ikam juga. Jadi kayak ini gue yakin pasti kayak komnya di enggak, ternyata Bion duluan. Bion coba untuk masuk di sini sementara Envoy udah menjaga kiri dan kanannya. Ini udah kelihatan harusnya dari third person ya. Third personnya sendiri juga udah kelihatan dan step juga udah kelihatan. Bion harusnya udah kelihatan, udah terdengar step. Oh bener. Oke, kita lihat Mr. 05 udah mendapatkan tembakan sementara KS Rain juga udah sekarat dari Kamazike udah terkena knockdown. Envoy disusul oleh Mr. 05 sudah terkena knockdown juga. Apollo bakal ditonjok. Ikam tersisa sendiri di sana. Dan lagi-lagi ya, Resugo Apollo menumbangkan 1 orang dengan tinju. Iya bener ya, maksudnya itu kritikal banget gitu. Kritikal banget. Karena kalau gue lihat ya secara nggak langsung ya menurut gue memang kayak si Apollo siap banget dari susunan skill yang dia pakai ya kan. Terus dia juga berhasil, gue lihat tadi even dia nggak jadi raser ya, dia ngandelin si Bion buat maju. Dia bener-bener kayak coba untuk support temen-temennya dari belakang tuh pas banget. Nah, ini lagi-lagi ronde kedua bakal di factory. Siapa yang bisa masuk dalam factory duluan dapetin satu tempat di atas ini harusnya punya advantage. Dan bener aja Apollo coba buat itu, dia coba buat naik, tapi disusul juga sama member-member dari Kelapa Muda juga yang udah coba masuk. Wah, betul banget. Dan udah terkena down Sultan Pros di sana. Dari sebelah kanan nampaknya Apollo sudah melakukan flanking dan Ikam udah coba naik ke atas dan udah ada yang ngepron gaming di sini nampaknya. Kemas. Oh, IOG Bion berhasil terkena down di sana. Sementara bakal ditembakin dari atas juga. Masih bisa selamat. Darahnya udah sekarat banget padahal di sana. Sekarat banget, bener, setuju banget. Dan kalau gue lihat malah Sultan Prosnya juga harus mati. 2 orang atau 1 orang tadi dari tim beduk juga harus terjatuh tapi berhasil di revive. Ya, dan ini seperti yang gue bilang ya, kenapa efektif apa yang dilakuin sama Kemas? Ya Kemas kayaknya gini ngepur dia kayak. Udahlah anjay. Buat ternyata tembakin bos. Dia tembakin sama Ikam dong. Ketangkep ternyata ya Kemas ya. Oke. Hati-hati bosku. Hati-hati. Sementara dari Ikam sendiri berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Dua YouTuber udah mati ya. Dua YouTuber udah mati sama-sama di satu timnya. Betul. Ini yang kayak gue bilang, kenapa sih Thompson tuh efektif banget gitu buat di class squad ya kayak gini karena orang jarang yang pakai vest gitu. Bener. Orang lebih manfaatin ya udah gue beli glue sama gue beli senjata deh. Nanti vest belakangan gitu kan. Cari yang damage-nya hampir setara kayak AR lah ya. Betul. Dia adalah SMG. Ya, dan kita bakal menyaksikan di sini. Malah yang ada di sini bisa gue predik harusnya bakal terjadi kontesnya tuh di akhir-akhir zona udah mau ngecil karena kalau gue lihat tim beduk sendiri juga ada di bawah, tim Kelapa Muda ada di atas. Betul. Nggak akan terjadi clash kalau seandainya nanti zona yang ngecil sampai kira ada yang coba buat mau turun ya kan, itu bakal kejadian. Tapi kalau enggak
ya bakal ini aja, kuat-kuatan HP aja. Ya, sementara Ikam juga udah coba ngambil ke bawah, coba sedikit berputar ke kanan. Ini susah banget sebenarnya. Tembak-tembak. Oke. Oh, di sini Ikam ditunjukin buat coba ngurang-ngurangin darah musuhnya ya. Oh, bener. Oh, kita lihat di sini. Sementara itu udah terkena down Ikam Kayak harus juga. diturunin deh. Nah, Aduh. ini emang sengaja triknya, Bang. Lu pada skaratin, lu skaratin, gua nge-heal ya di atas gitu loh. Bener setuju gua. Dan tersisa Envoy doang. Apollo juga udah mulai gulung-gulung medkit. Oke, Envoy kita. Wah, dia dapat medkit banyak banget Apollo. Dan Envoy juga bakal susah banget sih buat nahan, dan ketawa dong Apollo-nya. Oh my lord. Padahal tadi masih ada 2 medkit ya. Masih ada 2 medkit. Si Apollo, tapi dia malah coba buat ekspresi. Gua rasa juga ya namanya fun ya, Iya, kuat ya. Jadi bener. dia kasih oke lah biar nggak menang 4-0 ya nggak sih? Iya. Dikasih 1 biar seru ya. Ya, karena kalau gue lihat sebenarnya Apollo masih bisa ngegulung tadi. Masih bisa ngegulung karena masih punya dua medkit juga. Dan kita lihat nih harusnya mulai imbang. Kalau dari perolehan dolarnya sih harusnya udah mulai imbang. Betul. Ini bakal jadi pertempuran dari sisi itemnya harusnya nggak jauh beda gitu. Yes. Nggak kayak tadi di ronde pertama kayak memang ketimpang jauh ya. Jauh banget gapnya. Oke, sementara itu kita bakal ngeliat gimana Envoy dan kawan-kawan Mister 05 udah berdua dengan Envoy di sebelah kanan, sementara KS Ren bakal ditemenin oleh Kemas ya. Betul banget. Oke, udah ada tembakan di open oleh seorang Ukam. Wow. Udah langsung terkena down begitu aja Kemas. Hati-hati. Oke, keluar nih coba. Kita Wah, langsung di end ya. Di end lah pasti. Oke. Karena mereka juga butuh ini ya, butuh menang juga nih. Betul. Sementara itu KS Ren udah coba untuk ngeliat ke arah kanan. IOG Beyond juga bergerak juga dari sebelah kiri. Ini benar-benar kalau dari segi tim beduk tim bertahannya tuh selalu enak banget ya. Enak banget gitu. Enak banget dilihat. Posisinya dapat selalu di tempat yang enak gitu. Bener. Karena kalau kita ngomongin Clash Squad memang mapnya cuma itu aja, dan Itu aja. harusnya orang bakal tahu kalau di sini gue enaknya di sini. Benar, gitu karena lah. ya mereka rata-rata juga pro player dengan map Bermuda kayak sekarang Observe, mereka harusnya tahu ya. Oh, Mister 05 berhasil mendapatkan knockdown pertamanya di sini. Bakal langsung ditembakin di end aja boleh bosku. KS Ren bakal dipulangkan terlebih dahulu tentunya menyusul Kemas pakai Z. Sementara dari sebelah kanan udah ada Apollo dan juga ada siapa tuh? Dan yang gue sukanya Apollo turun pun dia coba buat ngelut Pak. Oke, udah ditembakin Mister 05 sendirian di sini. Bakal duel dengan Apollo. Lagi oleh seorang Apollo, tapi dari sebelah kanan ada Ikam yang siap menghadapi mereka semua. 3 poin eliminasi udah diambil oleh Ikam nih Bang. Ini yang gua maksud gua, lu masuk, even lu kenok, lu nggak akan kalau udah close combat lu bakal susah banget buat di revive. Jadi segimana mungkin lu bisa kasih impact atau dampak yang dalam banget lah. Betul. Salah satunya adalah damage gitu. Nah, tadi bener-bener berasa even tadi 05-nya kalah kontes bareng Apollo, tapi tadi Ikam bener-bener bisa memaksimalkan sisa HP yang tersisa di Apollo langsung bisa dihabisin gitu aja sama Ikam. Betul, gue setuju banget. Nah, tapi di lain sisi nih Bang, gue mau ngasih tahu sebenarnya ketika lu ada di posisi menang kayak gini, lu nggak harus selamanya lu ngebeli. Bisa aja satu orang beli senjata secukupnya, sisanya bisa lu tabungin ketika just in case nanti nextnya lu kalah. Setuju. Gitu, lu bisa kasih senjata ke teman-teman lu gitu. Ya, setuju banget. Dan kalau gue lihat di sini masih coba buat setup dulu ya, setup positioning. Ya. Ini udah mulai rapih ya. Kalau gue lihat dari ronde pertama tadi tuh tim Kelapa Muda bener-bener nahan sebentar, udah dapet obstacle seadanya, terus kayak langsung maju gitu ya kan. Maju. Kalau ini enggak, gue ngelihat kayak lebih rapi. Mereka coba buat tahan gitu ya kan, maksimalin, buka vision dulu, kasih tahu posisi dari musuh-musuhnya ini terasa banget sih, terasa banget. Udah mulai kelihatan ya. Udah mulai kelihatan bentuk ngetimnya gitu ya kan. Udah tune in lah ibarat kata ya. Udah ngecun. Asik, ya. Ngecun. Dan kalau di sini dari segi zona harusnya kalau misalkan mereka saling nahan-nahanan yang harus maju duluan itu dari tim ini harusnya beduk tim sih. Beduk tim karena ya tadi lu bisa dapat satu tempat di tengah-tengah, terus kayak sekarang kan juga potensinya ya ada obstacle, ada satu rumah. Nah, lihat di ronde pertama tadi kayak rumah ayamnya ya kan, factory-nya berhasil buat di-secure dan orang yang bisa nge-secure tersebut akhirnya bisa mendapatkan poin. Nah, ini kejadian lagi yang mana sebenarnya di daerah Cape Town ya, rumahnya sih cukup oke. Kita lihat ada yang maju nih. Ini kayak mas selalu dijadiin tumbal nih Bang. Tapi gue
harusnya Kemas bisa kasih Info. dan dengan kayak gini ya gua rasa ya pas lah, ada presentnya lah, ada kehadirannya ya gak sih? Wah, udah ditambahin aja kayak sering dari belakang udah sekarat banget tapi masih bisa survive karena ada DJ Aloknya. Sementara itu Mr. 05 Pop udah dihajar dari atas oleh seorang Ayoji Bion. Dari sebelah kanan juga Emvoy udah berhasil terknockdown oleh seorang Apollo. Mr. 05 berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi. Bion jatuh. Didapatkan lagi oleh Mr. 05 di sini. Oke, tersisa satu orang nampaknya bakal langsung diras oleh Sultan Pros yang gak mau kalah dan Mr. 05 berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Apollo yang dibunuh ya akhirnya dari 3 kali kontes 05 akhirnya bener-bener bisa bunuh Apollo ya. Walaupun kalau gue itu masih 2-1 nih. Masih 21 ya? 2-1 skornya ya? Oke. Dan kita bisa lihat di sini sementara man of the match masih dipegang oleh Hikam dengan total poin eliminasi 4 dan asisnya 3. Sementara itu yang lainnya masih belum kelihatan. Emvoy udah coba untuk membeli Festival 3 nggak pakai helm, dimana cukup rawan harusnya nggak menggunakan helm di Clash Squad sendiri. Iya, ini rame banget nih yang nonton. Jadi buat yang nonton jangan lupa buat di subscribe ya channelnya, karena bakal banyak banget pertandingan All Star yang seru juga. Jadi tolong di subscribe, tekan tombol merah tuh di bawah ya kan. Dan jangan lupa juga buat nyalain notificationnya, karena sekali lagi di channel FF Esports ID ini bakal banyak banget turnamen-turnamen ya, turnamen Free Fire disiarinnya di sini gitu. Dan konten-konten esportsnya juga bakal banyak banget. Jadi nggak ada salahnya buat kalian yang suka banget esports atau suka banget dengan turnamen di subscribe channel ini. Betul, sekali lagi gue ingetin buat kalian yang suka nontonin turnamen, belajar dari turnamen, pengen lihat pro player turnamen, kalian langsung aja like, share dan juga subscribe, bantu untuk nge-share ke teman-teman ya. Dan channel ini untuk berkembang juga. Kasih tahu ke teman-teman kalian bahwa sekarang turnamen Garena ada di sini gitu. Edukasikan gitu. Banyak yang pada nanya juga nih. Bang, channelnya di mana sih share ini? Lagi-lagi ya kan cacing gaming ya kan. Lagi-lagi Kemas masih cacing gaming ya kan. Wah, udah kena akhirnya Kemas ya. Yang nembak masalahnya si Mr. 05 ya kan? Oke, udah ditembakin cepet banget pergerakan covering fire ya dari teman-temannya. Tapi ini bakal bahaya juga kalau emang musuhnya terburu-buru untuk nge-revive gitu. Ini yang gue bilang, ada Ikam langsung masuk begitu aja. Bion bakal coba langsung ditembakin oleh seorang Ikam di sana. Udah ada yang terknockdown juga. Tersisa Ikam sendiri melawan 3 orang. Wow, bakal sulit. Tadi posisinya bagus banget sebenarnya sih Skyla, karena Bionnya Ikamnya sendiri udah bisa naik ke kontainer. Cuman pergerakan dari Bion juga cepet banget sih. Ya, cepet banget dan kebetulan teman-temannya juga terknockdown duluan gitu. Oke, Ikam bakal langsung ditembak balik. Hampir aja, bosku. Wow. Ya ini padahal si Kelapa Muda cuma tinggal butuh 1 kali menang doang bakal ngelock ronde ini ya. Betul. Malah dibalikin sama tim Beduk yang mana akhirnya mereka mendapatkan 2 poin di best of 7 di match pertama ini nih. Betul. Makanya seperti yang gue bilang ya, ketika kalian mau coba push rank, ketika kalian lagi win streak, nggak ada salahnya kalian nabung, beli senjata secukupnya. Ketika kalian kalah, nggak bisa beli armor teman kalian bisa beliin. Bener, gitu. Jadi kayak ada satu hal yang nggak useless lah ya. Betul. Walaupun sebenarnya daripada gini udah terkena pala aja gitu ya. Sakit banget. Kemas lo yang nembak tadi. Wah, mantap. Dan kalau gue boleh saran, di sini tuh kalau kalian mau beli senjata murah tapi efektif, pakai aja ini M60. M60 ya? Iya, murah dan efektif gitu. Kalau buat jarak jauhnya, jarak dekat sendiri kan kita ada Thompson. Betul. Nah, sementara Bion selaku flanker dari tim Beduk Tim udah ada di sebelah kanan, tapi gak semudah itu karena Ikam bakal coba menahan pergerakan dari dia. Tapi zona udah mulai bergerak juga. Ikam harus masuk ke dalam zona lebih jauh dan ini memungkinkan Bion. Cepet banget. Langsung diras begitu aja Bion. Wow. Ya gue lihat decoy dari Ikam bagus banget ya. Oke. Envoy berhasil mendapatkan first blood. Tersisa 1 orang bang. Apollo nampaknya. Aduh. Tadi Ikam keren banget sih menurut gue decoynya. Wow. Cepet banget. Ini responnya cukup bagus dari Apollo. Sementara Sultan Pros bakal maju. Ada duel. Oh my god, cepet banget. Respect gue cepet banget. Sementara tadi kita ngelihat gimana Sultan Pros bang. Iya. Duel. Jadi gini,